Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa yang hadir. Semoga semuanya sehat ya. Bima sehat. Halo Tina. Selamat join ya di mata kuliah kali ini. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Gimana kabarmu Tina? Sudah sehat kan? Baik Pak. Sudah. Nah, oke, baik. Senang sekali bisa bertemu kalian. Berarti kurang siapa nih? Bu Nimas? Bu Nimas kemana ya? Bu Nimas? Sama Kak Cela. Iya, sama Sela kemana ya? Listriknya dibaca tapi belum ada pesan apa-apa dari mereka berdua ya. Baik, kita mulai saja karena kita sudah melewati waktu 17 menit. Suara musik background terdengar mengganggu tidak? Mohon maaf Pak, putus-putus ya. Memang karena hujan tadi ada beberapa provider yang menghilang sinyalnya. Saya tadi pakai Tri biasanya hilang, nggak ada. Tiba-tiba karena menghilang saya menggantinya dengan Bayu ya. Syukurnya Bayunya masih oke nih. Baik, kita mulai saja. Hari ini kita membahas materi tentang kualitatif ya. Mungkin sudah agak praktikal, tapi memang perpaduan antara teoritis dengan praktikal. Bisa jadi berkaitan erat dengan bagaimana kalian membangun penelitiannya, proposalnya, dan lain-lain. Dalam beberapa pertemuan ke depan, sampai sebelum UTS, kita akan membahas materinya tentang tahapan-tahapan penelitian. Kalau kita mau meneliti kualitatif, apa yang perlu kita lakukan gitu ya? Apa yang perlu kita lakukan? Sama seperti kita punya mapping gitu ya, punya peta. Kita punya peta kalau mau dari Denpasar ini mau menuju Gilimanuk, pelabuhan Gilimanuk, kita mau kemana? Kemana dulu? Apakah kita menuju Tabanan dulu atau menuju Klungkung dulu gitu ya? Kita ada peta-peta tahapannya. Pertama harus ke Klungkung kah gitu ya. Kemudian harus ke negara, dari negara kemudian baru ke Gilimanuk. Maka dalam sebuah proses penelitian itu juga ada tahapan-tahapannya. Jangan loncat tahapannya, meskipun nanti ketika kita berjalan sampai negara misalnya, sampai Tabanan misalnya, boleh berhenti sejenak makan, muter-muter di sana, atau mungkin kalau tiba-tiba harus call ke Denpasar boleh gitu ya. Jadi kalau kita lihat prosesnya itu kurang lebih tahapannya akan bergambar seperti yang ada di layar ya. Seperti ada di layar ini. Pertama kita mulai dengan ide. Kalau nggak ada ide mau meneliti apa? Kalau nggak ada sesuatu yang hendak kita tertarik, berminat untuk menelitinya, mau ngapain gitu ya. Jadi dari ide, temukan ide dulu. Find your idea, find your topic, find your problems. Dari sana kita kemudian menguji ide kita. Kita uji nih ide yang kita miliki. Bagaimana cara mengujinya? Di antara cara mengujinya adalah dengan literatur review. Oh, nggak ujuk-ujuk gitu ya, dari ide karena merasa ide kita yang paling wah gitu ya, kita langsung melakukan penelitian. Boleh saja kalau tidak dalam rangka akademik ya, tapi kalau dalam rangka akademik maka kita menguji ide kita, memvalidasi ide kita dengan literatur review. Baca dong buku, baca dong jurnal, baca dong penelitian-penelitian yang lain gitu yang terkait dengan ide yang kita miliki. Barangkali dari literatur review itu kita bisa menghaluskan kembali ide yang kita miliki gitu. Kalau kita sudah menemukan penguatan dari literatur review, berarti ide kita cukup layak untuk diangkat, ide kita untuk menarik untuk diangkat, maka kita mulai membuat desain. Ini biasanya seperti apa ya? Dan kita mau bangun rumah
yang gedungnya itu berlantai 2 atau berlantai 1? Yang dindingnya seperti apa? Mau dindingnya, tiangnya itu seperti apa? Mau catnya warna apa? Kita buat desain. Kalau kita bicara soal buat desain, berarti kita belum lebih jauh lah, masih baru membangun kira-kira apa yang akan kita lakukan. Jadi dalam desain itu misalnya kita akan berbicara tentang I have idea, but siapa yang akan saya teliti? Siapa orang-orang yang mungkin bersedia untuk saya teliti? Siapa populasinya? Orangnya sudah dapat. Berapa lama saya mau melakukan penelitian ini? Sebulan? 2 bulan? 3 bulan? Setahun? Saya sudah punya itu. Terus kemudian ini subjek sudah ada, waktu sudah saya tetapkan, deadline-nya sekian. Dengan cara apa saya mau gali data? Apakah dengan kuesioner kalau di kuantitatif? Apakah dengan saya harus berbincang-bincang, ngobrol dengan dia, dengan wawancara? Ternyata wawancara ini tapi wawancara yang seperti apa? Apakah wawancara yang terstruktur, semi terstruktur, atau tidak berstruktur sama sekali? Bebas. Saya mau observasi. Apa yang mau saya observasi? Apa teori yang saya pakai untuk mengobservasi? Saya sudah punya teori nggak di kepala saya? Mau observasi bukan melihat. Observasi seorang peneliti adalah di belakang dia sudah ada konseptual. Jadi dia melihat fokus observasi yang mana. Nggak hanya lihat, nggak hanya melihat mengobserv saja, tapi sudah ada kepalanya teori konseptual, sehingga dia bisa lebih sistematik dalam memperhatikan, mencatatnya, dan apa yang perlu dicatat, dan bahkan nanti terfikir tema-tema apa yang muncul dalam proses observasi itu, sehingga codingnya gampang. Saya mau pakai jurnal, catatan, dokumentasi. Pakai apa? Foto kah? Pakai record video kah? Atau apa? Itu dalam desain semua. Itu desain. Kita belum melakukan. Kita hanya desain saja, gitu ya. Baru dari sana setelah desain jadi, I know what I have to do. Saya tahu apa yang harus lakukan, gitu ya. Maka kita mulai masuk ke dalam lapangan dan mengumpulkan data yang perlu kita kumpulkan dengan segera sesuai dengan desain yang kita rencanakan. Setelah data terkoleksi, kita mulai analisis, dan kemudian jadilah hasilnya yang perlu disebarluaskan. Jadi prosesnya seperti itu. Dari idea, ya, kemudian kita validasi dengan literatur review, bener nggak ide kita ini, atau ide kita didukung atau tidak didukung, gitu. Kemudian kita buat desain agar kalau mau bangun rumahnya seperti apa, warnanya, catnya seperti apa, dindingnya seperti apa, tiangnya seperti apa, jelas, gitu ya. Kemudian kita setelah desainnya ini sudah punya gambaran dan nih, gitu ya. Kalau sudah punya gambaran, kalau mau ngajak orang kerjasama untuk membangun penelitian, bersama-sama ngambil data, mereka udah lihat prosesnya, sudah orang yang kita minta bantunya sudah asisten penelitian kita sudah ngerti karena sudah ada desainnya, gitu ya. Tinggal kita mengambil data, mengumpulkan data dengan proses waktu yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kemudian data itu kita analisis dan kita cari temukan apa yang ada di dalam data kita. Kita buat laporannya dan kemudian akhirnya kita laporkan hasilnya. Nah, yang menarik ini prosesnya. Yang menarik adalah bahwa dalam kualitatif dia punya kefleksibelan yang luar biasa daripada dengan kuantitatif. Karena itu dikenal istilahnya dengan istilah the spiral research approach. Spiral, ya. Ketika dia masuk dari idea ini, gitu. Ketika dia masuk dari idea ini, kemudian dia baca teorinya nih.
Dia baca teorinya. Ternyata idenya masih kasar sekali. Masih belum halus. Masih kurang tepat. Atau ada yang bisa dilengkapi dengan lebih baik. Ya. Maka kemudian visit kembali idenya untuk diperbaiki. Ya. Nah, itu berjalan. Kembali dalam proses desain. Ternyata dalam proses desain kita tuh punya hambatan-hambatan. Atau kita punya kekuatan-kekuatan, kelebihan-kelebihan yang bisa kita gunakan. Karena ketika kita sampai di tahapan seperti ini, gitu, tahapan seperti ini, kan ada namanya feasibility, kelayakan. Kita tuh layak nggak untuk meneliti ini? Artinya kita punya kemampuan nggak untuk meneliti ini? Misalnya saya punya waktu nggak untuk meneliti ini? Saya punya sumber daya untuk mencapai subjek penelitian nggak? Saya punya uang nggak untuk melakukan penelitian? Ya, kalau penelitiannya keluar daerah, ya, saya punya duit nggak untuk keluar daerah? Ada nggak support dari pembimbing research dan lain-lain, sehingga desain kita bisa kembali ke teori untuk mendukung desain kita, atau bahkan kita bisa kembali ke idea kembali, spiral ya, kembali. Begitu juga dalam proses perjalanan koleksi data. Koleksi data itu, ternyata ada sesuatu hal yang kita temukan dalam proses koleksi data yang menyebabkan kita harus kembali untuk mengotak-atik desain, bahkan mengotak-atik teori. Ternyata kita menemukan suatu fenomena dalam ketika kita wawancara, kita blank nih. Kok begini fenomena psikologinya, dinamika psikologinya, but kita nggak tahu ini mau disebut apa, gitu ya. Karena kita kosong, maka kita kembali ke teori, gitu ya, agar kita nggak kosong kan. Kalian kalau sebagai seorang peneliti psikologi masuk ke lapangan tuh nggak boleh kosong. Wawancara itu nggak boleh kosong. Kalau wawancara kosong gini ya, ngobrol ngalur ngidul, berantakan, hanya seperti basa-basi kenalan gitu. Tapi kalau wawancara itu ada isinya di benak kalian, berbekal pengetahuan dan konsep psikologi, ketika menemukan fenomena itu, kalian akan langsung bisa mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam lagi, karena sudah punya konsepnya. Maka itu kalau dalam mata-mata kelas wawancara ya, kalau bukan soal teknis wawancaranya ya, tapi di dalam proses teknis wawancara itu ada skill, knowledge, pengetahuan yang harus dimiliki, sehingga ketika proses wawancara itu pertanyaannya bisa terarah dengan baik karena kita punya konsep. Itu dalam proses koleksi data ya. Kemudian analisis sama ya, bisa berbalik ke arah lain, diperbaiki, ditambahi, dikurangi dan lain-lain, sampai akhirnya analisis dan finding selesai ya. Kemudian dilaporkan ya. Jika proses laporan ini dosen kalau di skripsi nanti ada sidang ya. Ternyata kamu teorinya salah. Ternyata desainmu kurang, idemu mungkin kurang lengkap sedikit ya. Atau sudah bagus ini, mulai dari idea, teori, desain, data collection, probably we have to refine it. Kita harus memperbaikinya. Jadi gitu, ini proses dari tahapan-tahapan penelitian, the spiraling research approach ya, dalam proses penelitian kualitatif. Nah, saya mau nanya nih, Mei, Miwa, Tina, dari proses-proses yang ada di sini, kira-kira yang mana yang paling susah buat kalian? Yuk, silakan, masing-masing. Menurut masing-masing kalian, dari proses ini, yang mana yang paling susah buat kalian? Silakan. Yuk, Tina, silakan, yang mana? Yang mana? Siapa yang mau bicara nih?
Kalau dari saya lebih ke analisis. Pak. Ya, silakan. Apanya susah? Analysis and finding. Iya. Analysis and finding. Emang kita nanti akan ada pertemuan khusus kita membahas tentang analysis and finding ya. Nanti kalau dalam kuantitatif kita kan analisisnya pakai SPSS ya. Tapi kalau dalam kualitatif kita nanti harus belajar namanya coding. Jadi kalian harus mencatat semua wawancara, nggak ada yang ketinggalan. Jadi direkam, rekaman itu kemudian buat tulisannya, masuk ragu, diam, sejenak, mata memerah, dalam kurung, itu semua tertulis itu. Karena nanti akan keluar temanya. Tema, misalnya temanya sedih ya. Marah temanya, misalnya begitu. Putus asa, tendensi bunuh diri, tema-temanya keluar seperti itu, agar nanti kita dari tema-tema itu bisa membangun dinamika penelitian. Nanti akan ada pertemuan khusus untuk itu ya, analysis finding. Oke, Bima, bagaimana? Apa yang paling susah buat kamu dan apa yang paling gampang deh? Apa yang gampang, apa yang susah ya, coba. Miwa, Miwa sepertinya lagi jalan ke rumah Pak, soalnya tadi saya sama Miwa ada kuliah sampai jam 7:30 lebih. Mungkin dia lagi di jalan. Oke, Tina, silakan. Apa yang paling mudah dan susah dari proses ini? Kan sudah pernah ikut medpen kan ya, jadi punya gambaran lah gitu ya. Apa yang paling susah kira-kira menurut Tina, dan apa yang paling gampang? Halo Tina, masih bersama kita atau sih bagaimana? Oke, kayaknya Tina tidak tersambung sama kita. Baik, saya lanjutkan saja ya. Masing-masing orang akan punya challenge-nya di mana letaknya. Kalau bagi pemula biasanya, ya Miwa, tadi saya bertanya, yang mana yang paling gampang dan paling susah menurut kamu dari proses penelitian ini? Saya lanjutkan materi kita. Biasanya bagi pemula itu yang paling susah adalah nyari idenya saja susah. Ide saja susah ide itu. Padahal sebenarnya ide dalam penelitian kualitatif itu jauh lebih mudah daripada ide dalam penelitian kuantitatif. Jadi every research project has to start somewhere. Typically the starting point is an idea. Jadi itu menemukan ide penelitian. Relatif lebih mudah untuk menemukan ide penelitian kualitatif. Kita mulai saja dari unitnya, dari unit terkecil. Misalnya keluarga. Kira-kira menurut kalian ada fenomena apa di keluarga? Oke, coba saya pengen ide-nya. Ada fenomena apa di dalam keluarga? Come on. Kekerasan dalam rumah tangga mungkin Pak. Ada kekerasan rumah tangga, itu negatif. Apalagi kita bisa melihatnya ide fenomena itu bisa fenomena positif, fenomena negatif. It's okay, manapun bisa kita angkat. Kekerasan dalam keluarga itu fenomena negatif. Apalagi? Apalagi? Come on. Ayo, come on, idea. Keharmonisan. Oke. Banyak bisa ya, banyak sekali bisa. Komunikasi antara pasangan, komunikasi dengan anak, komunikasi anak ke orang tua,
interaksi antara kakak dengan adik, adik dengan kakak, gitu ya. Interaksi satu keluarga dengan tetangga, banyak sekali. Di dalam semua fenomena-fenomena tersebut, ada bisa kita angkat menjadi sebuah penelitian, sebuah topik penelitian, gitu ya. Karena dalam itu kan sebuah gambaran besar fenomena. Nanti dalam fenomena itu kita perlu merumuskan apa masalah yang ada di dalam fenomena itu, gitu ya. Antara interaksi antara kakak dengan sang adik misalnya, ada problem apa di situ, atau ada hal positif apa di situ. Misalnya saja dalam interaksi kakak dengan adik adalah misalnya dominasi kakak kepada adik, atau balik bahwa bagaimana sang adik bisa lebih mendominasi kakak. Nah, gitu. Karena maka adik bisa lebih keras, bisa lebih ini daripada kakak misalnya. Atau perbedaan personality antara kakak dan adik, perbedaan personality mereka. Begitu. Jadi banyak hal, semua fenomena bisa kita angkat gitu ya. Jadi bisa tinggal kita kemudian selanjutnya adalah dari idea ini. Dari idea ini kita kemudian mencari masalah dari research problemnya itu, masalah penelitiannya itu apa gitu ya. Apa sih masalah dalam penelitian itu? Misalnya ada keraguan, ketidakpastian atau kesulitan ya. Itu problem itu ada keraguan, ketidakpastian, atau kesulitan. Seorang dengan masalah biasanya butuh mencari solusi, mencari klarifikasi, atau membuat keputusan. Maka begitu juga sama dengan problem ya. Jadi riset problem itu adalah ada pertanyaan kita di dalam benak kita tentang fenomena itu. Saya ingin tahu apa dari interaksi antara kakak dengan adik. Saya ingin tahu apa dari hubungan satu keluarga dengan tetangganya. Saya ingin tahu apa antara komunikasi suami istri dengan mertuanya. Ini dari keluarga aja sudah banyak ide yang kita bisa angkat gitu. Dari satu keluarga, satu unit saja, ambil satu unit keluarga, tracking banyak fenomena. Semua fenomena ini bisa kita jadikan research question, bisa jadi problem apa yang kita ingin ketahui. Belum kita misalnya ngambil sekolah gitu. Unit kecil, kita kecilkan lagi kelas, dalam kelas apa ya fenomena bisa terjadi, proses pengajaran antara guru dengan siswa. Apa yang mau kita ingin tahu dari proses pengajaran guru dengan siswa, efektif tidak efektif misalnya, bagaimana siswa merespon pembelajaran misalnya, bagaimana guru mengatasi kemalasan siswa misalnya, bagaimana guru mengatasi siswa yang bermasalah dalam proses pembelajaran. Banyak hal, sangat banyak sekali fenomena dalam proses dari unit-unit yang kita lihat itu. Jadi sebenarnya permasalahan dalam penelitian itu sesuatu yang relatively easy untuk kita ambil, apalagi kualitatif. Karena kita tidak berurusan dengan mencari banyak orang. Kalau kuantitatif itu kan paling nggak kita harus ada ide nih gitu. Oh ya ide keluarga, ya Allah minimal 30 nyari 30 keluarga, siapa yang mau 30 keluarga ini? Itu menghambat visibility kelayakan kita untuk meneliti. Tapi dalam kualitatif dia tidak mensyaratkan kebanyakan populasi itu. Dan ada pembahasan tentang populasi ya. Misalkan itu. Bahkan 1-2 keluarga yang menurut kita unik sudah cukup. Karena gampang mencari ide, mengalir idenya dan kemungkinan kita melakukannya. Nanti tinggal persoalannya adalah effort kita untuk ke arah sana gitu. What do I want to notice tadi ya? Apa yang kita ngerti tentang proses itu? Ingin tahu apa sebenarnya? Dan ada masalah apa di situ? Apa yang nggak jelas? Ada nggak yang nggak jelas tentang interaksi kakak dengan adik? Ada nggak jelas tentang metode guru ngajar? Ada nggak yang jelas tentang kemalasan siswa?
Ada nggak yang jelas tentang buahnya hal? Ada nggak yang butuh solusi? That's the problem. Kalau siswa malas, apa solusinya menyelesaikan soal malas? Kalau adik dengan kakak serajin bertengkar, apa solusinya? Apa yang ingin kita ketahui? Gitu ya. Jadi banyak hal. Sebenarnya idea itu untuk kualitatif relatively more easy. Apalagi kalau kalian ada tugas nanti praktek meneliti kualitatif, sebenarnya harusnya tidak terlalu susah bagi kalian untuk mencari ide. Tidak terlalu susah mencari ide. Ya. Nah, dari ide itulah kemudian kita mencari penguatannya. Kita membangunnya menjadi riset dari ide-nya jadi riset sebelum pemahaman ini, gitu ya. Kemudian kita keluarkan dalam pernyataan masalah. Kita lihat ini contoh ya. Nah, lihat ini dulu. Jadi dalam permasalahan itu akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan penelitian. Ini sebuah contoh ya, contoh dari bagaimana membangun masalah. Jadi apa konteksnya? Masalah itu signifikan tidak? Kita tahu masalah itu signifikan dari literatur review. Kita cari literatur review-nya tentang masalah ide yang kita peroleh. Misalnya kalau kita tertarik meneliti hubungan antara suatu keluarga dengan tetangganya, manajemen konflik misalnya antara tetangga dengan keluarga dengan tetangganya, gitu. Atau bagaimana membangun keharmonisan antara keluarga dan tetangga, kita nyari teori konseptual dan mencari riset-riset terkait dengan itu, sehingga penelitian kita signifikan, memang layak untuk diangkat jadi sebuah penelitian. Jadi di sini pada start awal dari proses penelitian kita nggak boleh kosong. Kalau kosong, kita harus diisi dengan banyak konseptual terkait dengan ide dan topik atau masalah penelitian yang kita miliki. Jadi harus diisi sehingga kita bisa kemudian mendapatkan signifikasinya. Signifikan loh ide kita ini untuk diangkat menjadi sebuah riset, karena emang ada doubt di situ, ada keraguan di situ, ada yang nggak jelas di situ, ada kebutuhan akan solusi di situ, dan kita butuh jawaban-jawaban itu, gitu ya. Dan kita juga melihat adanya gap, gitu ya. Riset-riset terdahulu memang sudah cukup menjelaskan tentang itu, tapi ada sesuatu hal yang masih belum terbahas dalam penemuan-penemuan tersebut, dan kita ingin mengisi gap itu dalam proses penelitian kita. Nah, kalau sudah sampai di situ, maka kita ke zaman tujuan kita, gitu ya. Tujuan kita tuh ingin apa sih? Ya. Misalnya, tujuan dari kita untuk memahami dengan lebih baik bagaimana bentuk-bentuk praktek pendidik dewasa dalam proses membaca dan merespon terhadap kondisi emosional yang ditampilkan oleh peserta didiknya. Dalam penelitian ini akan dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini ada research, ini tujuannya, kemudian ini adalah research statement-nya. Pertanyaan penelitiannya, apa indikator yang digunakan oleh pendidik orang dewasa untuk membaca dan membedakan keadaan emosi? Kita kan nggak tahu ya, guru-guru itu atau dosen-dosen itu kalau melihat mahasiswanya, dia punya gimana cara dia membaca emosi dan membaca menentukan kondisi emosi peserta didiknya. Apa tindakan yang dilakukan oleh pendidik ketika melihat bisa menentukan respon emosi ini, dan kemudian dia mengambil langkah apa terhadap respon emosi tersebut. Kemudian pertanyaan, apa alasan-alasan dibalik tindakan diambil.
pertanyaan penelitian. Jadi prosesnya memang harus dari proses, ada konteksnya, idenya gitu. Setelah di sini, kemudian kita melakukan literatur review, penelitian-penelitian yang ada, seluruh apa riset-riset yang ada, apa konsep yang ada, sampai kita menemukan bahwa idea atau problem yang kita temukan itu signifikan. Dan dari proses dua hal ini yang kita padukan antara konteks dan signifikasi ini, gapnya apa? Kita akan mengambil gap ini. Gap ini akan kita ambil dan kita keluar dalam sebuah pernyataan tujuan kita neliti ini apa. Jadi keren ya. Ada konteks idea, kita melakukan review literatur, review jurnal, review penelitian, ada penelitiannya seperti ini. Idea saya masuk akal dalam proses kajian akademik, dan ada yang belum terbahas. Saya ingin membahas itu. Apa yang ingin saya bahas? Saya kemudian nyatakan dalam pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan ini kemudian diturunkan lagi pernyataan penelitian. Ini 1, 2, 3 ya. Ini sebenarnya bab 1 semua ya. Ini contoh lainnya. Oke, sampai di sini. Sampai di sini. Ada pertanyaan kah? Belum ada, Pak. Sampai sini bisa dipahami prosesnya? Proses berpikirnya bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah ya. Terbayang ya melakukannya apa? Terbayang apa yang harus dilakukan? Terbayang langkahnya? Iya, Pak. Terbayang ya? Oke, baik. Ini adalah ini jadi tugas nanti ya, membuat seperti yang di atas ini. Oke, saya pengen maju di grup. Saya kirimkan beberapa hal ya. Ini adalah tentang mengapa menggunakan teori dalam penelitian kualitatif. Karena saya tidak ingin terlalu banyak membahas ini karena akan menghabiskan waktu. Jadi emang ringkas saja, soal penggunaan teori itu bukan debatable ya, tapi ada paradigma yang berbeda. Ada yang lebih suka masuk dari proses mengambil data dulu baru menghimpun teori, ada yang lebih suka dari teori dulu baru mengambil data. Intinya seperti itu, seputar dari sana. Tapi bagi kita yang pemula ini, yang belum pernah ngerti konsep psikologinya, mungkin nggak terlalu dalam gitu ya, kita ngambil dari teori dulu baru ngambil data ya. Ringkasnya begitu. Tapi kalian bisa baca nanti di sini apa sih kenapa kita menggunakan teori dalam penelitian kualitatif gitu. Berapa peneliti kualitatif memang demikian. Tapi saya nggak ingin perpanjang di sini karena ini akan menghabiskan waktu ya. Dibaca aja. Baik. Yang saya akan masuk kepada yang lebih praktikal dari itu ya. Bagaimana dari pernyataan problem kepada pertanyaan penelitian ya. Karena ini yang paling penting. Ya, hang. Oke. Ini konsep dari kalau kita mau pernyataan problem itu, pernyataan harus tegas bahwa memang masalahnya ada. Itu bukan masalah yang ada dalam awang-awang kita. Kalau kita bilang memang ada bully, memang masalah bully itu ada. Kalau emang kita bilang ada komunikasi yang bagus, yang rajin tercipta dalam suatu keluarga, dan padahal di keluarga lain tidak ada, maka kita nyatakan bahwa memang ada masalah. Dan kita ingin tahu. Dan ada bukti-buktinya. Memang ada tren dari masalah dan seterusnya ya. Ini sudah saya kirim belum ya? Belum saya kirim, nanti saya kirim saja. Sudah cukup saya ini kan dari topik ke masalah
penelitian, kemudian kita justifikasi bahwa memang masalah itu ada ya. Dimana masalah itu kita ada, bukan banyak hal bisa kita menjustifikasi bahwa memang ada masalah dan bisa kita angkat dari proses kenyataan fenomena yang kita lihat gitu ya. Apakah buktinya dari literatur, baca jurnal, baca buku, ada nggak permasalahan di situ? Dari pengambilan data sementara, dari wawancara, dari observasi, emang ada bukti-bukti dari pengalaman praktikal, memang ada masalah di situ. Kemudian adanya dalam literaturnya masih kurang dan kita butuh memperkaya gitu ya. Dan ada laporan-laporan kekerasan misalnya, laporan kekerasan misalnya. Jadi ada banyak jalan untuk kita menjustifikasi bahwa memang ada masalah di situ gitu. Ini harus tertuang dalam proses bab 1 ya, kalau di penelitian itu ada topiknya, ada masalahnya, kemudian kita harus menjustifikasi bahwa memang ada masalahnya di situ. Kemudian ada kekurangan dalam bukti-bukti yang ada ini ya. Dalam bukti-bukti itu ini yang menjadi kemudian mengarahkan kita pada yang biru. Ya, mengarahkan kita pada lalu dari topik ini, dari masalah ini, dan dari bukti-bukti yang ada, kita ingin tahu apa yang ingin kita ketahui lagi, apa yang kurang, apa yang masih meragukan, apa yang masih nggak jelas, apa yang masih butuh solusi. Ini lanjutannya menghubungkan dengan kita bertanya lagi. Untuk menemukannya ini kita bisa bertanya lagi dengan dosen, dengan para pembawa kebijakan, dan hal-hal yang luput dari kita. Ini sudah lebih konkret. Tadi yang penting mungkin dari unit aja, ambil unit keluarga, unit sekolah, kemudian unit RT RW, tempat bekerja, interaksi dengan teman. Itu semua topik-topik yang bisa kita angkat, bisa ambil ide-idenya, karena memang kita berminat di situ, sehingga kita bisa menangkap fenomena itu. Dan ada dukungan organisasi, misalnya kalau kalian bekerja di satu tempat, kemudian ada fenomena tersebut, kalian mengutarakan ke atas, pemimpin mendukung, jadi ada dukungan organisasi. Emang ada permasalahan isu, misalnya kekerasan dan lain-lain ya. Kemudian bahwa topik yang kita pilih idenya emang relevansi. Dan prosesnya ada teorinya, tapi masih ada kekurangan yang perlu kita ketahui lebih dalam. Dan itu bisa menghasilkan kontribusi, punya waktunya, dan lain-lain ya, masuk ekonomi dan lain-lain. Ini dimana kita bisa mencari sumber-sumber topik. Banyak Pak, jurnal bisa, konferensi, workshop, apa khusus konferensi dengan dosen, dengan ahli, para pelayanan pustaka dan lain-lain. Semua hal bisa kita temukan ide-ide, bahkan gitu ya. Untuk literatur sudah pernah diajarkan di Medpen 1 ya, untuk mencari literatur, saya tidak akan menjelaskan di jurnal itu gimana caranya. Kalau kalian lupa, silakan buka lagi catatan Medpen kalian. Kenapa kemudian riset problem itu penting? Dari topik riset problem literatur, untuk bangun memang topiknya penting, dan bukan hanya kalian, tapi orang lain yang akan membaca, membuat kebijakan yang akan membaca penelitian kalian itu memang tertarik terhadap topik itu.
Ini cara menulis paragraf ya. Apa masalahnya, aksinya, sehingga perlu diteliti. Apa yang perlu kita perhatikan, yang ada isu-isu apa yang ada di balik dari penelitian tersebut. Kemudian apakah ada pernyataan seperti apakah masalah yang hendak diteliti. Kalau emang ada penelitian, kita bisa punya aksesnya, visibility kita ada nggak itu ya. Nah, kita mungkin nggak untuk meneliti itu. Kalau kita meneliti satu keluarga, kita punya akses ke keluarga itu kan. Kalau kita meneliti sekolah, kita punya akses ke sekolah itu gitu. Dan yang lainnya gitu. Punya waktu nggak, punya sumber daya nggak, punya skill nggak gitu. Kalau kita sampai kemudian melakukan penelitian untuk meneliti masalah itu, kontribusinya ada nggak, bermanfaat nggak itu ya, baik pengetahuan maupun dari segi praktikal dan lain-lain. Sudah bahas tadi. Yang tadi sudah kita bahas ya, apa yang masih butuh kita ketahui. Siapa yang akan menikmati penelitian kalian selain praktisi atau kebijakan personal formulation. Itu kan ada manfaat penelitian ya. Ini cara membuat teman kuantitatif lewat media kuantitatif. Pernyataan masalah dan pertanyaan penelitiannya seperti apa gitu ya. Seperti ini. Kualitatif itu lebih terbuka ya. Deskriptif apa yang terjadi, pertanyaannya apa. Kalau interpretatif, bagaimana orang memandang misalnya, bagaimana kalau kita meneliti tentang hubungan antara kakak dengan adik, dominasi kakak dengan adik atau dominasi adik dengan kakak. Jadi kita bisa menangkap apa yang orang maknakan dari proses interaksi antara kakak dengan adik itu. Kakaknya memandang hubungan dengan adik seperti apa sih? Ketika dia mendominasi atau bahkan berbuat kekerasan, apa yang ada di dalam interpretasi dia, pemaknaan dia? Adiknya misalnya menjadi subjek dari dominasi, apa yang ada dalam pikirannya, perasaannya dan lain-lain, dan memaknakan peristiwa itu seperti apa gitu. Ini pertanyaan yang bisa diajukan dalam penelitian ya. Jadi memang kembali ke kita tuh ingin tahu apa sih, ingin tahu apa yang masih lubang dalam pemahaman kita, apa yang masih lubang dalam pemahaman pengetahuan tentang fenomena ini. Jadi itulah yang kemudian akan menjadi pertanyaan penelitian gitu. Ini mestinya sudah dijelaskan kemarin ya dalam pertemuan dengan Bibika, beda di antara kuantitatif dan kualitatif ya, kalau kita ingin betul-betul memahami satu fenomena khusus. Jadi dalam proses berpikir kita gitu, proses kita langkah-langkah kita meneliti itu dari idea yang pertama kali itu masih general, masih nggak fokus. Idenya saya ada fenomena dalam keluarga gitu. Masih itu saja. Baru kita lebih spesifikkan lagi, ada masalah apa di dalam keluarga itu. Saya ingin meneliti interaksi yang terjadi dalam keluarga. Masalahnya apa dalam interaksi dalam keluarga misalnya. Jadi kita masuk ke research problemnya. Misalnya kita ambil tadi dominasi, interaksi antara kakak dengan adik bersaudara.
Lalu kita lebih fokus lagi, tujuan penelitiannya apa? Kita ingin memahami lebih lanjut tentang dinamika perilaku dominasi antar saudara. Nah, kita ajukan lagi dalam pertanyaan penelitian, apakah apa yang dimaknakan, misalnya apa pemaknaan saudara ketika dia melakukan perilaku dominasi, apa akibat, dan seterusnya. Jadi kita ingin tahu apa. Jadi dari general kita semakin spesifik. Pada ini contohnya adalah pembelajaran jarak jauh ya. Kita ingin sekarang lagi isu tentang pembelajaran jarak jauh. Tapi ada masalah apa di situ? Banyak. Yang antaranya di sini adalah contohnya adalah ada masalah-masalah dalam mahasiswa atau pelajar itu pembelajaran kelas yang jauh. Ya, apakah masalah kemalasan, motivasi, atau lain-lainnya. Kemudian ini mestinya akan dicari dengan sedikit, ya, divalidasi ini, gitu. Itu nggak ada masalah ini dengan cara yang tadi ya. Kemudian setelah itu baru kemudian kita temukan apa yang masih kurang dalam kajian-kajian kita nyatakan dalam tujuan penelitiannya. Gitu. Ya, di sini adalah untuk meneliti mengapa pelajar tidak menghadiri kelas online-nya. Ya, gitu. Kenapa misalnya ini mahasiswa di angkatan ini ada 5 orang misalnya ya. Kenapa kalau kuliahnya ada cuma 1, besok cuma 2? Ada apa dengan yang 2 orang? Ada apa dengan 2 orang? Dan diturunkan lagi menjadi pertanyaan penelitian. Misalnya di sini adalah apakah penggunaan website teknologi itu mempengaruhi proses siswa dalam pembelajarannya, dan seterusnya. Tergantung. Jadi risk question dan tujuan itu unik ya. Misalnya Niwa, Mei, dan Tina mengambil topik yang sama ya, tapi bisa jadi masalah yang ditemukan kalian berbeda. Bisa jadi masalah risetnya sama, bisa jadi tujuan penelitiannya beda. Ya nggak masalah. Kan kalian ini berkaitan dengan visibility, kelayakan kalian dalam proses penelitian. Kalian mampunya aksesnya seperti apa, gitu kan? Sehingga pertanyaan penelitiannya juga bisa jadi beda, nanti hasilnya beda. Kalau meneliti keluarganya beda, bisa jadi beda juga hasilnya semua. Jadi nggak, jadi unik ya. Hasil penelitian kualitatif unik betul-betul. Oke, ini adalah contoh konkretnya ya, dari topik, kemudian menjadi research problem, kemudian menjadi justifikasi bahwa emang ada masalah dalam proses itu, kemudian apa yang kurang dalam bukti-buktinya, kemudian kalau ini akan menguntungkan siapa sih, gitu ya. Kemudian apa tujuan penelitiannya, apa pertanyaan penelitiannya, selesai gitu. Misalnya apa, kita lihat ya. Topiknya adalah tentang pembelajaran jarak jauh ya, online yang secara cepat tumbuh sebagai salah satu metode penyampaian pendidikan. Ini topiknya. Ada banyak platform yang digunakan dan lain ya. Kemudian masalahnya dia di sini jelaskan. Ketika live online gunakan berbagai media seperti ini ya, kehadiran siswa itu seperti apa masalahnya? Adakah komplain di antara mahasiswa tersebut dengan proses-proses tersebut, dan seterusnya ya. Kemudian ada problem seperti ini, sudah mulai kemudian kita mencari review literatur, wawancara, pendahuluan, dan lain-lain barangkali untuk menjustifikasi memang masalahnya ada nggak sebenarnya gitu ya. Jadi bukan hanya di angan-angan saja, bukan hanya di delusi kita bahwa ada masalah seperti itu padahal orang lain tidak merasakan ya. Kita kemudian cari penelitiannya, baca jurnal, baca teori, ternyata memang justifikasi bahwa ada problem-problem seperti ini ya.
risetnya ini, risetnya sini gitu ya, risetnya ini apa yang menjustifikasi bahwa memang ada masalah yang di atas ini. Kemudian yang kurang apa, buktinya yang kurang apa, yang kurang buktinya apa, jelaskan. Kemudian jadi kalau bukti-bukti yang kurang berarti nanti inilah yang akan kita tertarik untuk menelitinya, karena emang ada keraguan, ada kekurangan, ada solusi yang belum muncul dari proses yang di atas ini. Terus dia mudah mengerucut ya, mengerucut ya. Kemudian kalau kita meneliti ini siapa yang diuntungkan, apa manfaat penelitiannya, kita bangun, kemudian apa tujuan dari penelitiannya ya. Untuk meneliti apa absen dari mahasiswa tersebut. Kemudian dikuatkan pertanyaannya adalah bagaimana sikap siswa terhadap proses pembelajaran tersebut. Pertanyaannya keluar 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, sampai di sini ketangkap nggak prosesnya? Silakan. Silakan. Jika ingin dapat feedback, apa dijelaskan, dipahami, atau tidak jelas, atau ada yang perlu diperjelas. Silakan. Sedang berusaha memahami, Pak. Apa yang masih gap dalam pemahamannya? Masih di semua sih, Pak. Setiap prosesnya masih berusaha untuk dipahami lagi. Cara mencari ide, tertangkap prosesnya? Sudah Ya, idenya dari ide sudah. Tinggal tembak aja gitu. Di lingkungan saya ada apa, atau di sepanjang pengetahuan saya ada unit-unit apa ya, unit apa, keluarga, tetangga misalnya, kakak, adik, nenek, kerja, kendaraan, lalu lintas, itu semua bisa munculkan ide ya. Namun kita munculkan menjadi ada problem nggak di sana? Ada problem nggak di sana gitu kan prosesnya? Ada masalah nggak di situ? Di lalu lintas misalnya, problem apa di sana? Misalnya kan lampu merah itu misalnya ada marka jalannya ya, ada pembatas, ini kendaraan motor, ini batas terakhir kendaraan motor ya, nggak boleh lewatin itu, ini batas mobil. Tapi ternyata kita temukan bahwa di jalan X misalnya itu ada fenomena pengendara motor itu memarkir, membantikan menyetop motornya itu melewati batas jalan. Nah, ada problem di situ. Apalagi contohnya lagi? Banyak ya. Kita lihat misalnya unit dari rumah, kebersihan misalnya, kebersihan rumah, ada masalah nggak di situ? Misalnya kondisi rumah seperti apa yang membuat nyaman? Kalau ada rumah berantakan, kotor itu, misalnya kenapa tidak dibersihkan? Apakah itu berkaitan dengan faktor kenyamanan dari penghuni rumah itu terhadap kebersihan rumah itu? Mungkin nyaman karena barangkali, mungkin tidak nyaman dengan bersih. Itu
dari sana kemudian harus dijustifikasi apapun jadi masalah-masalah yang kita temukan, baca, nggak boleh malas baca jurnal, baca teori, baca sampai kita emang menjustifikasi bahwa memang masalah itu memang benar adanya, gitu. Benar adanya. Kalau benar adanya, baru kemudian kita lihat apakah memang ada gap dalam riset-riset tersebut, di dalam konsep-konsep itu. Gap itulah yang akan kita jadikan penelitian. Dan emang nggak jelas, nggak clear. Itu kita teliti, yaudah keluarkan saja pernyataan penelitiannya. Apa pernyataan penelitiannya? Kemudian lebih detail lagi, pertanyaan penelitiannya apa? Ini yang akan kita jawab. Saya mau meneliti A, B, C, D. Saya ingin tahu A, ingin tahu B. Jangan itu. Ya, sederhana itu prosesnya. Ya. Lebih tergambar kan? Mei? Iya Pak. Gitu ya. Cuma itu aja prosesnya gitu. Itu aja ya perubahan. Dari ini idea, topik, ada masalah, justifikasi, cari yang gap, yang masih buram pengetahuannya apa, udah jadikan saja itu adalah ide penelitian kalian. Katakan, bunyikan kemudian apa yang mau diketahui, itu aja. Prosesnya sampai di situ. Contohnya ini tadi ya. Contohnya ini, topiknya apa, masalahnya apa. Masalahnya benar nggak ada penelitiannya. Jadi ketemu nanti apa yang masih kurang. Kalau diteliti, siapa yang akan menguntungkan? Jadi kalau milik itu memang ada manfaatnya. Manfaatnya siapa? Tujuan studinya apa? Pertama penelitiannya apa? Udah gitu aja. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah ada gambaran Pak sekarang. Terima kasih Pak. Oke. Saya pengen coba berikan contoh ide gitu ya, sebagai sebuah simulasi. Apa punya ide nggak? Apa ide yang mau diangkat jadi penelitian? Berikan saya contoh. Itu loh Pak, kalau saya sering lihat kan tuh banyak anak-anak kecil yang sering minta-minta di jalan. Kalau misalnya itu dijadikan sebagai ya, anak-anak kecil, ibu-ibu yang sering bawa anaknya buat minta-minta di jalan tuh loh Pak. Ya, Ya. banyak. Nah, kalau misalnya itu iya banyak, dan di titik-titik tertentu kan dia ada di sana gitu kan. Nah, misalnya itu dijadikan suatu penelitian gitu Pak, apakah Bisa. worth it gitu? Bisa, itu kan masih di kawasan ini topik ya. Peminta aja pengemis jalanan yang anak yang bawa ibunya gitu ya, itu kan masih topik. Masalahnya di mana? Masalah penelitiannya di mana? Masalahnya di fenomena itu apa? Yang saya pertanyakan tuh loh, kenapa sih kok rata-rata usia anak-anak itu mereka suka mengemis gitu, suka apa enggak ya, mereka mengemis gitu, apakah dijadikan pekerjaan, tapi kalau pekerjaan kok itu masih anak-anak gitu loh Pak. Gimana ya merangkai? Misalnya berarti riset problemnya apakah ada pemaksaan anak untuk mengemis gitu ya? Bisa ya? Misalnya adakah pemaksaan itu, atau bahkan sebenarnya anak itu bersedia gitu, atau memang adakah tuntutan latar belakang mereka, misalnya riset problemnya adalah kemiskinannya memaksa gitu. Atau bahkan sebenarnya kita punya dugaan bahwa sebenarnya ini pekerjaan yang enak gitu ya, zaman duduk di pojok dapat banyak duit. Pertanyaan di sana sebenarnya banyak ya, makanya saya bilang dari satu topik itu kita bisa memunculkan banyak research problem, banyak
dari satu fenomena tersebut, tinggal kita nanti nyari justifikasinya bahwa emang yang kita duga masalah itu betul-betul masalah gitu. Ada nggak teorinya, ada nggak penelitiannya gitu kan, ada nggak penelitian tentang pengemis jalanan? Pastinya banyak ya, banyak sehingga kita bisa menjustifikasi gitu. Kalau kita sudah bisa begitu, nanti kita nyari gapnya aja, ada nggak ya belum terjawab. Misalnya oke, itu penelitian di Jawa, di Bali, di pasar ada nggak sih gap misalnya. Kalau di Bali apa yang akan kita temukan, itu bisa jadi akan bermanfaat bagi para pengempu kebijakan ya, bagi para user. Tinggal kemudian dinyatakan saja yang gap itu, nyatakan saja dari yang gap itu dalam pernyataan penelitian kita hendak meneliti apa. Tergantung emang dari proses ya, pembenaran dari scroll tadi. Jadi pertanyaannya lagi adalah, kalau kita mau meneliti itu, visibility nggak jadi? Kita bisa nggak? Bisa, itu juga jadi pertimbangan dalam penelitian. Bagus idenya, tapi kita nggak bisa melakukannya. Ya, susah ya. Kalau memang kita punya kemungkinan untuk bisa melakukannya gitu, dan lain-lain. Jadi begitu ya, memang prosesnya dari general sampai ke spesifik seperti ini, sampai emang keluar pernyataan penelitiannya. Kalau sudah tergambar, sebenarnya kita sudah punya tujuan, tinggal nanti kita buat desainnya aja, desainnya seperti apa. Kalau kita punya pernyataan penelitian seperti ini, pendekatan yang akan kita gunakan pendekatan apa? Di kasus kan? Di kasus, misalnya kita punya akses terhadap 1-2 orang pengemis, kita punya akses di kasus, kenapa jadi begitu? Atau mungkin pendekatan kita bukan studi kasus, tapi fenomenologi. Kita ingin dapatin sebenarnya reasoning dia melakukan seperti itu dari apa, dia menginterpretasikan perilakunya seperti apa. Tapi ngeropong isi kepalanya itu ya, isi pikirannya itu, kenapa dia sampai begitu. Kita bisa menggunakan pendekatan fenomenologi. Atau barangkali kita punya program. Kalau misalnya pertanyaan tujuan penelitian adalah menguji program misalnya denda program denda efektif atau tidak, maka kita pakai action research jadi kualitatifnya. Jadi pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian itu akan mempengaruhi pendekatan kualitatif apa yang akan kita gunakan, yang sudah saya berikan di pertemuan yang sebelumnya ya. Ada banyak pendekatan kualitatif. Kita mau menggunakan deskriptif saja, mau menggambarkan fenomena itu, atau kita mau studi kasus karena dia unik dan kita punya akses ke sana, atau kita mau fenomenologi, atau memang kita punya program tertentu yang menyebabkan dia bisa berhenti ngemis misalnya, atau kita mau evaluasi program. Pemerintah punya rancangan program untuk menghentikan para pengemis-pengemis ini. Kita evaluasi pemerintahnya efektif nggak programnya, kualitas. Itu tergantung prosesnya di sini. Pendekatan yang kita mau. Oh, jadi pendekatan saya kualitatifnya ini. Saya mau gunakan fenomenologi. Oh, saya mau gunakan studi kasus. Oh, saya mau gunakan action research. Saya menggunakan evaluasi program. Oh, saya mau tahu biografinya pengemis ini. Apa yang terjadi dalam sejarah kehidupan orang ini, biografinya sehingga dia jadi pengemis. Spesialis bawa anak-anak. Biografi jadi pendekatan kualitatif, pendekatan biografi. Jadi itu biografi dari kecil, wawancaranya, perjalanannya, ngemisnya, banyak ya. Idea kualitatif itu jauh lebih kaya daripada kuantitatif. Tinggal
nanti dipelajari apa pendekatan apa yang kita gunakan dalam kelas kualitatif ini. Mau menggunakan fenomenologi, pelajari fenomenologi, baca teori-teori konsep tentang fenomenologi. Kita mau studi kasus, baca isi kepala kita dengan cara melakukan studi kasus. Kalau kita mau action research nih, kalau dunia pendidikan tuh banyak action research ya, teknik ngajar apa, teknik ngajar ini, makanya banyak penelitian action research. Evaluasi program, harus belajar tentang evaluasi program dan seterusnya. Itu mungkin tidak difasilitasi dalam perkuliahan ini ya. Itu saya bilang mau belajar studi kasus itu ya sama seperti kita ngadain satu mata kuliah baru lagi studi kasus namanya. Fenomenologi ya sama seperti kita mengadakan satu kuliah lagi fenomenologi dan seterusnya. Ya di 4 dulu saya mengikuti mata kuliah namanya evaluasi program. Itu mata kuliah evaluasi program itu pendekatan kualitatif ya. Dan seterusnya gitu. Lebih punya gambaran ya apa yang akan dilakukan. Jadi sebenarnya boleh saya simpulkan langkah-langkah awal yang teman-teman perlu lakukan adalah ini ya. Ini langkah-langkah awal dari ide itu menit-menit peristiwa apa yang kita lihat, cari masalahnya apa. Kemudian dari masalah itu kita cari pembenaran bahwa emang ada masalah itu, baca dulu dan lain-lain ya, sampai kita ketemu bahwa oh iya ini yang masih nggak jelas ya masih nggak jelas, yang nggak jelas itu yang pingin kita ketahui jawabannya, kita jadikan penelitian, nyatakan kita apa dan apa jawaban-jawaban yang kita ingin dapatkan, kita keluarkan dalam bentuk pertanyaan. Jadi ujung dari penelitian nanti adalah kita ingin menjawab ini. Kalau ada 3 pertanyaan di ujung hasil penelitian kita menjawab 3 pertanyaan tadi. Sekarang tinggal pendekatan apa? Tergantung dari tujuannya ini ya. Pernyataan tujuannya. Yang saya contohkan tadi, kalau itu kita pengen biografinya orang itu, kita pakai kualitatif pendekatan biografi. Kalau kita pengen dapat pemanaan orang itu terhadap peristiwa yang dialami sekelilingnya, kita udah fenomenologi. Kalau emang itu kasusnya unik, kita gunakan studi kasus dan seterusnya. Banyak film pendekatan kualitatif yang bisa kita gunakan gitu. Oke, saya kira itu untuk kuliah kita kali ini. Kalau memang ada pertanyaan silakan diajukan pertanyaan lagi. Gina? Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Gina gimana? Belum bisa terhubung ya dengan Gina. Miwa kehilangan sinyal dia. Baik. Oke, untuk menguatkan pemahaman teman-teman dalam proses perkuliahan ini, maka akan ada tugas ya. Tugasnya adalah membuat ini ya. Tugasnya adalah membuat ini. Jadinya seperti ini. Seperti contoh ini. Bagusnya adalah memang ini adalah teman-teman lakukan di apa? Sebagai tugas riset kualitatif ini. Agar nggak buang-buang energi, nggak buang-buang upaya. Karena karya yang bisa kita akses apa topiknya, kemudian apa masalah penelitiannya jelaskan, baca indikasinya, cari riset-risetnya mendukungnya apa, sampai ketemu apa yang masih nggak jelas yang akan kita teliti, jelaskan siapa yang akan manfaatnya buat siapa, apa pernyataan tujuannya, apa penelitiannya, buat seperti ini. Oke. Jadi dipahami ya. Ini untuk Berarti kita buat topik, kemudian kita buat masalahnya apa, mulai baca jurnalnya, baca tulisannya, background. ya jadi sudah punya kerangka mau meneliti apa.
akan jadi Oke, Pak. Oke. jadi frame. Berarti kita cuma ngikutin yang Bapak berikan itu ya, Pak ya? Ya, ikut ini dulu aja. Nanti kan nanti penyempurnaannya kan kalau dalam bentuk proposal ya. Tapi ini versi ringkas dari proposal. Kalau sudah punya ini, insya Allah akan gampang buat proposal karena sudah punya langkah berpikirnya. Oh, berarti kita buat ini sebagai kerangka proposalnya yang akan kita buat apa itu namanya, riset gitu Pak ya? Atau Betul. Beda? Betul, ini akan menjadi riset kalian nanti. Makanya saya sarankan apa ide yang akan diangkat oleh teman-teman untuk melakukan penelitian, sehingga sudah bisa memulainya sejak sekarang. Jadi seiring langkah kita konseptual tahapan-tahapan ini sudah punya gambaran. Oh, sampai di sini kan gaya perkolahan sudah ini bab 1 semuanya. Langkah-langkah kita mau ngapain ya? Sampai nanti kita akan tangkap sebenarnya cocoknya pendekatan dengan ide penelitian seperti ini, pendekatan menggunakan apa gitu ya. Nanti teman-teman akan fokus mau belajar pendekatan itu. Beberapa kan sudah saya share ya video-video bahasa Indonesianya, lagi kasus dan lain-lain, paling gampang ditemukan dan lain-lain. Nah, kita nanti akan berfokus teknik yang digunakan, tata strateginya adalah sesuai dengan pendekatan kualitatif tadi. Hasilnya juga unik ya. Di kasus akan unik, fenomenologi akan unik, relation research akan unik, dan seterusnya semua unik nih. Biografi akan unik, dan seterusnya. Tergantung memang interestnya mau yang mana gitu. Gitu ya, Mei? Iya Pak. Ini nanti saya minta materinya Pak ya, tolong di share di grup. Ya. Terus ini kapan tugasnya maksimal dikumpulkan Pak? Kalau bisa sih Selasa bisa ya. Sebelum minggu depan. Oh, agar Selasa. Agar nanti saya bisa buat reviewnya hari Rabu dan saya share di hari Kamis reviewnya. Gitu. Oh gitu, iya Pak, oke. Terima kasih Pak. Buat semampunya gitu ya, buat semampunya. Karena kita akan namanya penelitian itu kan seperti loops tadi gitu ya. Tadi kan ya, kita akan kembali lagi, oh kurang tapi itu akan membantu kita untuk memfokuskan kembali kan, sampai di sini kan, perbaiki lagi. Tapi saya harapkan gitu, jadi nggak buang-buang energi, nggak buang-buang waktu. Nanti begitu pasca UTS sudah punya gambaran benar-benar ya, mau populasinya siapa dan lain-lainnya, mau cara teknik nanti codingnya seperti apa, nanti tinggal melakukan buat bab 1 bab 2 dan seterusnya sambil melakukan dan lain-lain gitu. Oke ya, mungkin sebelum pembahasan tiap bab kita sudah bisa jalan gitu ya, lebih cepat lagi karena kualitatif ini memang butuh effort untuk mengambil datanya, butuh effort, dan menganalisanya butuh effort juga. Beda dengan kuantitatif, ambil data selesai dengan hasilnya cepat, seret. Tapi kalau nanti problem kualitatif di sini analisisnya cukup lama, akan mengelola data-data yang kita berikan ini untuk kita temukan hasilnya. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ide yang fokuskan dalam proses research ini. Oke, begitu ya. Cukup jelas? Cukup Pak. Cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, saya rasa cukup ya untuk perkuliahan malam ini. Nanti kalau emang saya rekam proses ini, kalau emang semoga tidak lancar perekamannya, tidak ada masalah, jadi bisa saya share nanti perkuliahan kita kali ini untuk bisa dipelajari oleh teman-teman yang memang ada kesulitan untuk mengakses perkuliahan kali ini. Oke, begitu. Tina.